Shalom Ibu Bapak, sahabat terhadap yang berbagi dalam Kristus. Kita bersyukur karena hari Tuhan baik. Kita sudah selamatkan dan kita sudah punya jaminan hidup yang kekal. Hari kita Bapak itu penting. Tema saya adalah lebih baik nikah dulu atau menunggu mapan dulu. Saya baca satu ayat dari Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tapi mereka tidak merasa malu. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pasangan yang akan menikah itu mereka sudah matang dari sudut usia, pendidikan, juga matang dari psikologi mereka, mental matang, sehingga mereka sosial pun matang. Mereka bisa masuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Nah, di sini dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi akan meninggalkan ayah dan ibunya. Jadi tidak boleh tinggal di rumah ayah dan ibunya. Kalau Alkitab katakan begitu. Nah, itu berarti dia harus dewasa. Maka yang pertama ialah untuk menjawab pertanyaan kita tadi, lebih baik nikah dulu atau mapan dulu baru menikah. Maka saya bisa mengatakan kalau kita mau menikah nggak ada masalah. Apalagi kalau usia kita sudah matang, ya di atas 30. Kita merasa sudah cukup dewasa. Secara mental juga dewasa, kita bertanggung jawab. Kita sudah mengerti seluk-beluk tentang pernikahan karena bimbingan pernikahan. Dan kalau itu benar, ya nggak apa-apa menikah dulu, nggak apa-apa. Ya, yang kedua adalah yang paling penting kita ini matang. Kita sudah siap bahwa menikah itu adalah dua orang yang bersatu. Nah, di situ kita banyak belajar. Kalau kita tidak banyak belajar, kita akan banyak konflik. Semakin banyak belajar, semakin sedikit konflik. Semakin kurang belajar, konflik itu akan besar. Nah, tapi kalau kita sudah matang, baik secara rohani, baik secara fisik, baik secara sosial dan secara mental, maka kita bisa menangani berbagai masalah dalam pernikahan kita. Dan kalau itu sudah matang, nggak ada masalah, kita bisa lanjutkan dalam pernikahan kita. Hal yang ketiga ialah pertanyaan saya, mapan itu apa? Sehingga harus tunggu supaya mapan. Nah, kalau mapan yang mengerti bahwa kita kaya, saya kira jangan tunggu mapan. Karena kalau kita tunggu kaya, kita nggak kaya-kaya, lalu nggak menikah-menikah. Kalau mapan itu dianggap bahwa kita sudah bisa mandiri, ya saya kira tepat. Biar dia mandiri dulu. Ya, kalau kita sudah mandiri, kita sudah punya penghidupan sendiri, kita tidak lagi bergantung pada orang tua karena kita sudah kerja. Misalnya kita tamat kuliah usia 24, lalu kita kerja. Pada usia 29 udah bisa menikah. Karena saya berasumsi 4 tahun kita bekerja, kita sedikit menabung, paling tidak kita sudah mandiri. Dalam hal keuangan, dalam penghidupan hari-hari, kebutuhan kita sudah bisa penuhi. Dan kalau itu dianggap sebagai definisi mapan, saya kira tidak usah tunggu sampai kita harus punya rumah sendiri, punya mobil 2, punya uang 2M, saya kira enggak. Yang penting kita sudah bisa mencukupi kebutuhan kita punya tempat sendiri meski masih kontrak. Itu saya kira sudah bisa. Dan kalau itu dimengerti sebagai mapan, kita bisa lanjut. Nah, yang terakhir yaitu begini, minimal kita sudah bekerja. Itu poinnya. Mengapa Pak Tony? Mengapa Saudara Tony minimal sudah bekerja? Begini, pria kalau nggak bekerja itu yang pertama dia minder. Pria kalau nggak bekerja itu bagaimana dia punya harga diri. Dan pria kalau dia belum bekerja itu dia nggak dewasa. Pada ayat ini dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Bersatu dengan istrinya. Jadi dia sudah meninggalkan rumah orang tuanya. Tetapi bukan berarti dia meninggalkan rumah orang tuanya bergabung ke rumah mertua. Itu nggak benar. Ya, asumsi ayat ini adalah dia sudah dewasa. Sehingga dia bisa bersatu dengan istrinya tinggal sendiri. Nah, kalau dia sudah bekerja minimal, sekali lagi minimal, dia punya harga diri sebagai pria. Dia punya tanggung jawab. Nah, responsibility seorang pria terlihat pada bagaimana dia bekerja. Karena ketika dia bekerja, dia bisa manage waktu. Dia punya berkat, dia bisa atur uangnya. Dia bisa mengatur kebutuhan mereka. Dan kalau itu benar, saya kira dia sudah lebih dari layak untuk menikah. Nah, saya ingin menutup pergumulan yang pertama begini. Untuk menikah, tidak usah tunggu mapan. Apalagi harus punya uang sekian miliar, rumah sendiri, mobil 2, ya, lalu punya deposito sekian. Saya kira tidak. Sejauh dia sudah mapan, dia sudah matang, dia siap, dan dia punya pekerjaan sendiri, punya penghasilan sendiri, saya kira sudah bisa. Yang penting mereka berdua bicara baik-baik. Sharing baik-baik, bicara hal-hal yang penting untuk ke depan. Jangan cuma soal makan, nonton, pergi jalan-jalan, traveling, makan bakso, makan ini, makan itu. Saya kira bukan itu. Tapi bicara tentang suatu ke depan.
Nah kalau mereka sudah bicarakan dengan baik, berdoalah sungguh-sungguh minta Tuhan tolong. Dan kalau itu sudah jelas, mungkin ini harus diputuskan untuk segera menikah. Dan itu pasti indah. Mengapa? Karena mereka sudah matang dan mereka siap untuk masuk pada jenjang pernikahan. Terus memberkati dan shalom. Amin.